Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka menyusul tidak dikibarkannya bendera merah putih ketika Indonesia merebut gelar juara Piala Thomas 2021 di Denmark. Pemerintah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi, mencari tahu penyebab persoalan yang dihadapi oleh Indonesia dengan Badan Anti Doping Dunia. Oktohari akan bergerak cepat agar sanksi terhadap Indonesia segera dicabut. Bahkan pihaknya akan terbang ke Eropa untuk mencari tahu dan berkomunikasi mencari jalan keluar persoalan. Mungkin kami butuh waktu 1 bulan hanya untuk merapihkan data-data yang bisa kita serap dari LADI, dan setelah itu kami akan memaksimalkan lobby-lobby eksternal agar tim ini bisa maksimal dalam melakukan merealisasikan pencabutan ban terhadap Indonesia. Pemerintah pun tak menutup kemungkinan akan menyeret pihak yang dianggap menyalahi aturan ke jalur hukum, termasuk memperbaiki kinerja LADI dan keluar dari sanksi WADA. Sebab jika tak segera diselesaikan, bendera merah putih terancam tak bisa berkibar di event internasional. Dari Jakarta, Dodi Sabagio, Metro TV. Ya, baik pemirsa, sudah bergabung untuk membahas hal ini Wakil Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI, Reza Maulana, dan juga Ketua NOC Indonesia sekaligus Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi Sanksi WADA, Raja Sapta Oktohari. Selamat malam Bapak-Bapak. Mas Okto, Mas Reza. Baik, saya ingin ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, boleh diceritakan ke pemirsa setanah air apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kita mendapatkan sanksi? Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih di ajang-ajang internasional. Kemarin langsung terjadi. Baik, pada tanggal 15 September, LADI Lembaga Anti Doping Indonesia mewakili WADA mendapatkan surat klarifikasi ataupun surat ancaman sanksi dari WADA terkait dengan kata-kata di sana adalah implementasi program doping yang tidak efektif. Nah, pada saat itu kami bersurat kepada WADA apakah yang dimaksud dengan efektif tersebut, inventaris masalah seperti apa, dapatkan salah satu adalah testing. Testing tahun 2021, rencana testing tahun 2002, dan testing pada saat PON. Testing 2021 dianggap tidak memenuhi jumlah yang sudah direncanakan tahun 2020. Karena memang banyak sebab yang mengakibatkan hal tersebut. Yang pertama adalah kondisi pandemi yang sangat masif sekali. Yang kedua adanya pergantian kepengurusan dalam setengah tahun 3 kali pergantian kepengurusan. Sehingga adanya masalah di pemenuhan jumlah tes. Namun sudah kami konsultasi kepada WADA, sudah kami koreksi, dan sekarang sudah di ACC WADA sedang menunggu pelaksanaan implementasi yang sudah di ACC tadi. Yang kedua, testing PON sudah diterima, sudah tinggal dikirim ke lab Qatar. Yang terakhir, TDP rencana tahun 2022 sudah dikirimkan dan sudah di ACC.
Nah, kami sudah lakukan itu semua pada saat 21 hari kemarin, masa banding dan kami ajukan banding. Namun pada tanggal 7 Oktober, WADA tetap mengeluarkan surat menyaksikan Indonesia. Dan kami tanyakan kembali, kami komunikasikan, apalagi yang membuat kami masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ternyata dari komunikasi tersebut, muncullah masalah-masalah lain yang ternyata baru terkuak. Pending matters lain ternyata sudah dari tahun 2017. Nah, mohon izin Pak, untuk masalah tersebut masih dalam proses investigasi dan kami tidak berani untuk melangkahi dari tim yang berwenang untuk menyajikan hal tersebut. Nanti biar Jadi kalau sudah masalah matang dari tahun masalahnya. 2017 begitu maksudnya? Ya, itu yang kami dapatkan datanya ada pending matters. Tapi 2017, 2018, 2019, 2020 tidak apa-apa, tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Kenapa Ya, baru di tahun betul. 2021 ini? Ya, itulah yang salah satu yang kami komunikasikan kepada WADA. Mengapa pending matters tahun 2017 tersebut dipermasalahkan saat ini? Kenapa tidak pada saat kepengurusan sebelumnya tersebut? Nah, itu yang masih mau kita investigasi, Pak. Agar sama-sama kita dapatkan informasi yang lebih valid. Baik. Mas Reza, mohon dijelaskan juga secara umum, secara sederhana, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk atlet-atlet dari seluruh cabang olahraga untuk memenuhi tes anti doping ini? Berapa kali dilakukan dalam 1 tahun? Sepengetahuan saya hanya tahu soal sepak bola di Liga Inggris misalnya di FA. Itu bisa benar-benar random, bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu sekali, bisa sebulan sekali, atau kapanpun dilakukan tes anti doping. Ini bagaimana sebenarnya mekanismenya? Baik. Pada saat melakukan testing, kita ada 2 terminologi yang kita gunakan. Pertama, ICT, in competition testing, adalah testing yang dilakukan pada saat pertandingan. Contohnya PON kemarin. Dan juga OCT, out of competition testing. Ini testing random yang bersifat sidak yang harus dilaksanakan per tahun. Nah, ICT dan OCT ini sudah ada formulasinya masing-masing dari WADA. Bagaimana cara menghitungnya, tiap-tiap cabur berapa banyak, cabur manakah yang harus diutamakan untuk dites, itu sudah ada perhitungannya. Nah, tentunya perhitungan tersebut harus diberikan kembali ke WADA. Apakah mereka meng-ACC atau memberikan lampu hijau untuk kita melaksanakan hal tersebut. Nah, itulah yang terjadi miss. Di 2020 kita berikan sekian, namun 2021 kenyataannya hanya mampu sekian, dan sudah kita revisi untuk menjadi. Seperti itu kira-kira, Bapak penjelasan. Oke. Saya ingin ke Mas Okto terlebih dahulu. Kemarin sejak 2017 misalnya tidak ada masalah, sekarang terjadi masalah. Diungkit-ungkit masalah 2017. Sebenarnya sepengetahuan Anda bagaimana, Mas Okto? Ya, Mas Wahyu, sepengetahuan saya itu dalam catatan kami sebetulnya tahun 2016 Indonesia juga kena sanksi. Ini Ladi juga kena sanksi dari WADA. Sanksinya sama, itu 1 tahun. Tapi setelah 3 bulan sanksi tersebut dicabut. Dan ini yang sebetulnya perlu kita dalami karena dari hasil rapat koordinasi dengan Pak Menteri beserta jajaran Kemenpora tadi pagi bersama Ladi juga, kita mendapatkan banyak informasi-informasi yang disampaikan oleh Mas Reza tadi yang merupakan pending matters yang perlu harus ada pendalaman. Jadi saya belum bisa terlalu jauh karena informasi itu perlu dilihat lebih dalam sehingga menjadi fakta-fakta yang nantinya akan kita ungkap dan akan kita sampaikan secara transparan. Dan insya Allah besok seperti disampaikan tadi kami akan berangkat ke pertemuan Kongres ANOC di Yunani. Setelah itu kita akan datang ke kantor IOC di Lausanne untuk menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah yaitu membentuk tim kerja percepatan penyelesaian sanksi WADA agar bisa memberikan keyakinan bahwa kita sangat serius dalam menyelesaikan semua pending matter ini dan memberikan keyakinan agar kesalahan-kesalahan yang telah terjadi itu tidak terulang lagi. Baik. Mas Reza, kalau tadi Anda katakan ini sebenarnya pernah terjadi juga di tahun 2016, kemudian ada WADA yang beralasan ada masalah yang terjadi di 2017, tetapi kalau kita ingat-ingat di 2018, Anda juga mengawal Mas Okto, ada Asian Games, itu baik-baik saja sebenarnya. Jadi ada apa sebenarnya relasi hubungan antara WADA, DADI, dan juga pemerintah Indonesia? Dijawab nanti usai jeda berikut ini. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Okto lagi. Pertanyaan saya tadi di 2018 kita ada event besar Asian Games
Kemudian juga tidak ada masalah yang berarti kalau tadi Anda katakan 2016 sebenarnya ada sanksi serupa, 2017 diungkit-ungkit lagi. Sebenarnya ada apa dengan wadah ini? Ya, saya nggak bisa mundur terlalu jauh, Mas, karena saya duduk sebagai ketua NOC itu baru di akhir tahun 2019. Tapi dari informasi yang kami dapat, pending matters itu memang terjadinya di Ladi, dan pada saat itu mungkin Wadah masih memberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki dan menyesuaikan compliance yang diberikan oleh Wadah. Dan catatan kami yang kami dapat melalui referensi bahwa sebetulnya kejadian ini juga pernah terjadi sebelumnya, namun bentuk komunikasinya pada saat itu yang mungkin belum tuntas gitu. Artinya masalah itu ada dua, ada masalah administratif dan masalah teknis. Nah, masalah administratif dan teknis ini mungkin yang harus dipastikan dua-duanya itu bisa diselesaikan dan sesuai dengan compliance yang diberikan oleh Wadah. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Reza kembali. Kabarnya di 2018 Ladi juga tidak dilibatkan dalam tes anti doping di ajang Asian Games dan digantikan oleh tim Jerman. Benar demikian atau bagaimana, Mas Reza? Kalau kami ikuti tadi Pak Raja Sabta, karena pada saat itu kami belum menjabat, jadi merasa kurang pas untuk menyampaikan pendapat terkait hal tersebut. Namun informasi yang kami dapatkan seperti itu, Pak. Berarti ada sesuatu dengan Ladi pada saat itu yang membuat orang lain kok tidak mempercayai untuk melakukan tes dengan pengurus Ladi yang seharusnya mewakili Indonesia untuk melakukan testing tersebut. Ya, karena pesan yang ditangkap jadinya adalah kredibilitas dari Ladi sendiri nih. Kenapa tidak dilabatkan juga? Oke, baiklah, karena itu sudah lalu. Anda juga tadi katakan belum menjabat saat itu. Sekarang kembali lagi soal tes doping yang diminta, anti doping yang diminta oleh Wadah ini. Kenapa sampai terlambat? Prosesnya bagaimana sebenarnya? Apakah tidak bisa dilakukan di tanah air? Kemudian ada alasan juga pandemi yang menyulitkan akses segala macam. Itu bagaimana, Mas Reza? Ya, itu termasuk hal yang nanti akan diinvestigasi oleh Satgas yang dibentuk tadi siang, Pak. Namun yang bisa kami sampaikan garis besar adalah pertama permasalahan dalam logistik. Logistik dalam artian pada waktu itu kami order untuk alat pengambilan doping, namun beberapa bulan itu kosong. Kosongnya entah kenapa, entah tidak bisa masuk atau entah tidak ada di gudang di Indonesia atau seperti apa, ini kosong. Sehingga kami berhubungan dengan Wadah, kami tanyakan solusinya seperti apa. Bisa menggantikan nggak? Itu kepengurusan sebelumnya ya, Pak, yang kita bisa komunikasikan. Nah, yang kedua adalah pada saat mengirimkan DCO, pada saat itu ada pembatasan PPKM. Otomatis petugas-petugas yang harusnya dapat mengambil sampel daripada atlet tidak dapat mobilisasi ke lokasi atlet masing-masing. Itu pun merupakan sebuah tantangan untuk kami bagaimana cara menyikapinya. Yang ketiga terakhir adalah ada sesuatu dengan jumlah testing yang direncanakan pada saat 2020. Apakah pada saat itu kita prediksi COVID atau enggak, atau sudah selesai atau enggak, sehingga jumlah testingnya apakah betul harus sebanyak itu yang dilakukan. Oke. Begitu, Pak. Dan permasalahan ini sudah dikomunikasikan ke Wadah belum sebenarnya? Sudah disampaikan? Sudah dikomunikasikan yang 3 testing tadi, akhirnya direvisi dan boleh dikurangi dan sudah di ACC. Namun masih keluar juga surat sanksinya, sehingga kita revisi ulang. Pak, konfirmasi ulang apa sih yang jadi masalah di sini? Ternyata kita dapatkan pending matters lain yang harus kita telusuri sebenarnya satu persatu. Artinya permasalahan administrasi ini harus dibenahi, Mas Okto, itu nanti hal yang akan dijadikan bahan untuk melobi ke Swiss? Iya, tapi mungkin saya kembali dulu sedikit, Mas Wahyu, supaya kita sama dulu persepsinya, bahwa kalau untuk testingnya sendiri, untuk laboratoriumnya itu hanya kepada laboratorium yang memang diauthorize oleh Wadah. Jadi di Indonesia itu kita hanya mengambil samplingnya. Setelah itu hasilnya baru dikirim ke laboratorium seperti di India, Jepang, atau di Qatar. Dan dari informasi yang kami dapat, itu memang secara administratif ada kendala-kendala yang memang belum diselesaikan, yang disebut sebagai pending matters tadi gitu. Dan ini sepertinya akan ada implikasi hukum, sehingga tadi saya sampaikan juga, apabila ada oknum-oknum yang terlibat, tentunya kita akan menggunakan semua perangkat-perangkat agar secara transparan itu bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia, dan
menjadi alat kita untuk meyakinkan kepada institusi di dunia bahwa Indonesia sudah compliance, sudah sesuai dengan compliance yang diberikan oleh baik itu WADA dan lembaga-lembaga lain. Karena memang faktanya kita tidak bisa lepas dari tata kelola olahraga dunia yang nggak mungkin kita abaikan. Selain itu juga kami sebagai informasi Mas Wahyu, pengibaran bendera memang dilarang, tetapi sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi tentang pembatalan kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia. Bahkan kami tadi siang sudah selesai rapat dengan Sigaf yang menyampaikan bahwa IMAC atau multi event yang akan diadakan di Thailand yang notabene sama seperti kita disanksi juga tetap akan dilaksanakan di bulan Maret 2022. Oke. Artinya harusnya sama diberlakukan untuk Indonesia begitu ya. Baik, Mas Okto akan berangkat untuk melobi WADA ke Swiss. Berapa lama target waktu yang bisa dipasang untuk bisa memulihkan kepercayaan masyarakat Indonesia atas kinerja pemerintah dan juga stakeholder lain terkait hal ini? Maaf Mas, saya ke Switzerland itu ke kantornya IOC, bukan ke WADA. Kalau WADA sendiri kantornya itu di headquarternya di Montreal, Kanada. Yang kami coba lakukan tentunya inline sebetulnya hari ini juga tim kami masih bekerja berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di LADI itu untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan supaya bisa diperdalam. Nanti di IOC sebetulnya kita ingin meyakinkan bahwa keseriusan pemerintah dengan menunjuk NOC Indonesia sebagai pelaksana tugas dari percepatan penyelesaian sanksi yang diberikan oleh WADA dan melakukan proses akselerasi maupun investigasi. Semuanya itu dalam rangka untuk meyakinkan apa yang terjadi baik itu 2016, 2017 maupun sampai sekarang itu kendala-kendala itu tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Baik, kita berharap bersama-sama ada kabar baik dari Mas Okto, Mas Reza agar masyarakat yang Indonesia yang kecewa atas sanksi yang dijatuhkan ini bisa kembali pulih dan kita bisa berharap bersama-sama event yang akan digelar di Indonesia juga bisa tetap digelar dan bendera merah putih akan bisa berkibar kembali di ajang internasional. Terima kasih Mas Okto, Mas Reza sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.